Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Haja Hasna Faiza, ARMHUM, selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Laras Febriana Manurung dari kelompok 7. Saya akan membahas subbab dari pokok bahasan Sejarah Melayu Riau. Saya akan membahas dua subbab, yaitu Proto-Deutero Melayu, Kerajaan Melayu Kuno. Baiklah, saya akan membahas subbab pertama. Proto-Deutero Melayu. Gelombang kedatangan pertama manusia di Riau dipastikan sama dengan gelombang kedatangan awal manusia di Indonesia. Gelombang kedatangan manusia tersebut berasal dari daratan Asia, yang salah satu wilayah lintasan pertamanya adalah Selat Malaka sebelum mencapai Sumatera. Dan Provinsi Riau terletak di kawasan Selat Malaka, di pantai timur Sumatera atau pantai yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Mereka selalu disebut dengan suku bangsa Wedoide yang mengembara, hidup berpindah-pindah karena sumber mata pencarian mereka tergantung pada hasil buruan. Nah, mulai dari tahun 2500 sebelum Masehi sampai tahun 300 sebelum Masehi, terjadi dua gelombang kedatangan manusia yang disebut Proto-Melayu dan Deutero Melayu. Baik Proto-Melayu maupun Deutero Melayu memiliki masing-masing kelebihan dibandingkan Wedoide. Proto-Melayu sudah memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam bercocok tanam. Kecenderungan Proto-Melayu tidak berpindah-pindah menyebabkan muncul permukiman-permukiman baru. Hal ini dapat dikesani alam kehidupan suku Talang Mamak, Laut, dan Akit. Deutero Melayu sudah dapat mengembangkan dirinya pada tahap yang belum tercapai oleh Proto-Melayu. Kecenderungan Proto-Melayu yang mulai menetap dalam suatu kawasan juga menjadi kecenderungan utama Deutero Melayu. Baiklah, saya akan melanjutkan subbab kedua, yaitu kerajaan-kerajaan Melayu kuno. Seiring manusia yang membentuk permukiman tersendiri di pinggir-pinggir pantai maupun sungai, pengelompokan ini memerlukan pengaturan sebagaimana sifat fitrah manusia. Sifat tersebutlah yang menjadi cikal bakal berdirinya kedaulatan sebagai berikut. Yang pertama, Kandis dan Kotorong. Kerajaan Kandis merupakan salah satu kerajaan tua yang pernah ada di Riau. Daerah kekuasaan Kandis diperkirakan meliputi daerah Kuantan sekarang ini, yaitu mulai dari Hulu Balang, Kuantan, Negeri Lubuk Ambacang, sampai ke Cereti. Kandis pada saat itu merupakan suatu kerajaan yang telah sanggup berdiri sendiri dan makmur. Tanahnya yang subur menghasilkan hasil bumi, antara lain rempah-rempah. Bersamaan dengan Kandis, dalam kawasan yang sama ditemui kerajaan. Kerajaan yang dimaksud adalah Kota Balang yang diperkirakan berdiri sebelum Masehi sampai abad kedua. Yang kedua ada Katangka. Dekat Muratakus, Kabupaten Kampar sekarang, besar kemungkinan pernah berdiri sebuah kerajaan bernama Ketangka. Ketangka berasal dari kata ketangko atau kelangko dan dapat juga bermakna tempat suci. Ketangka berada di suatu tempat yang tinggi dibandingkan dengan sekitarnya. Yang ketiga ada Sriwijaya. Pusat kerajaan Sriwijaya sebenarnya masih diperdebatkan. Ada yang menyebutnya di Thailand, Jawa, Palembang, dan Muaratakus yang kini masuk ke dalam Kabupaten Kampar. Dua faktor utama yang memperkuat Muaratakus sebagai pusat Sriwijaya adalah posisi pinggir sungai, yakni Sungai Kampar, dan ditemukan bangunan besar dan peninggalan-peninggalan lain. Yang keempat ada Sintong dan Siarang-Arang. Sintong dan Siarang-Arang sekarang masuk ke dalam administrasi Kabupaten Rokan Hilir. Namun banyak ditemukan benda-benda peninggalan sudah beralih fungsi, bahkan dipakai sebagai tiang panggung rumah penduduk. Yang kelima ada Kuantan. Kerajaan Kuantan merupakan kelanjutan dari kerajaan Kandis itu sendiri. Pada masa Kuantan, ibu kota dipindahkan dari Padang Candi ke Sintuo, yaitu suatu tempat di seberang kota Teluk Kuantan sekarang. Yang keenam ada Keritang. Kerajaan Keritang terpusat di pinggir Sungai Gangsa. Keritang berasal dari kata itang yang berarti jenis tumbuhan yang banyak terdapat di sekitar Sungai Gangsa. Yang ketujuh ada Gasip. Kerajaan Gasip diperkirakan telah berdiri pada abad ke-14 atau 15 Masehi. Pusat kerajaan Gasip terletak di tepi sebuah anak sungai yang bernama Gasip. Tempat ini berada di hulu Kuala Mandau sekarang ini. Yang kedelapan ada Segati. Kerajaan ini terletak di hulu Sungai Segati di tepi Sungai Kampar. Kerajaan Segati didirikan oleh Tuk Jayo Satif, keturunan Maharaja Olang. Kerajaan Segati mengalami kemunduran dan bahkan hancur ketika tidak mampu melawan serangan Aceh. Yang kesembilan ada Pekan Tua. Kerajaan ini berlokasi di hulu Sungai Pekan Tua, Pelalawan. Itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya ucapkan maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.